البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah al-babul arba'un, bab yang ke-40, idzatul imamin nasa fi itmami shalah wa dzikril qiblah. Nasihat imam kepada manusia untuk menyempurnakan salat dan bab penyebutan kiblat. Tayyib majrur di sini. Ini adalah maktub kepada idhah ya. Idhatul imam. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah disyariatkannya seorang imam memberikan nasihat kepada jamaah. Kalau ada kemungkaran atau ada kekeliruan, diperbaiki, shafnya diluruskan, dirapatkan, kalian sedang menghadap Allah Ta'ala dan seterusnya, diberi nasihat-nasihat yang sesuai. Dan ini adalah tugasnya imam karena dia yang dhamin, kata Nabi, al-imam dhamin. Hadis Abi Hurairah riwayat Imam Ahmad sahih. Imam itu menjamin. Makanya boleh jadi nanti dia ditanya oleh Allah Ta'ala tentang kepemimpinan dia itu. Jangan sampai seperti yang di Timur Tengah, ada teman dari Yaman setelah ngaji beberapa waktu kemudian hafal Quran, ditawari untuk jadi imam di Timur Tengah, lupa di Emirat atau di mana, di salah satu masjid. Nah kemudian dia ketika mau jadi imam, dia menasihati, barisan diluruskan, dirapatkan, begini. Tahu-tahu jamaahnya marah-marah. Jadi imam aja lah, dah sana cepat takbir. Ini dia cuma dianggap sebagai orang gajian saja, petugas gaji, tak boleh nahi mungkar, tak boleh nasihat. Padahal dia imam, dia pemimpin. Tapi cuma disuruh untuk jadi imam, jadi apa? Pemimpin sholat, tidak ada harga dirinya. Ini tak baik tentunya. Iya, maka sekedar disuruh untuk sebagai pekerja saja, kaki tangan. Mereka yang bayar, dia tak mampu bicara apa-apa. Tentunya ini salah. Mungkin jemaah pun tak baca hadis ini. Ya itu masalahnya. Padahal mereka di Timur Tengah, tapi ya yang belajar dapat, yang tak belajar ya tak dapat. Ya ini bahasa Arab, mereka mudah paham lah. Harusnya. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadisus samina asyar ba'da arba'imi'ah 418. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tarawna qiblati hahuna, apakah kalian melihat kiblatku di sini? Fa wallahi, maka demi Allah, ma yakhfa alayya khusyu'ukum, tidak tersamarkan atasku kekhusyuan kalian, wala ruku'ukum, ataupun rukuknya kalian, yaitu kualiti khusyuknya masing-masing dari kalian saya tahu, saya melihat itu. Demikian pula siapa dari kalian yang rukuknya betul, siapa yang tidak, saya juga melihat. Inni la arakum min wara'i dhahri, sungguh aku benar-benar melihat kalian dari belakangku. Walaupun Nabi menghala ke kiblat, tapi beliau tahu di belakang beliau orang-orang berbuat ini, berbuat itu, beliau itu tahu, beliau melihat. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, dia adalah Abu Muhammad Al-Misri min asbatin nasri muwatta'i Malik. Qala akhbarana Malik, Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi Al-Yamani Summal Madani, Imam Darul Hijrah. An Abi Zinad, beliau adalah Abdullah bin Zakwan Abu Zinad, beliau faqih, tabi'iyun faqih, min yaitu asbatun nas fil A'raj. Anil A'raj ini adalah Abu Dawud Abdurrahman ibnu Hurmuz Al-Madani, Abu Zinad juga Madani. A'raj asbatun nas fi Abi Hurairah. An Abi Hurairah, beliau Yamani Madani, Abdurrahman bin Syahr Ad-Dausi. Baik, aksarun nasi riwayatan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sanad ini dikatakan apa? Silsilah dhahabiyah, rantai emas. Karena Abdullah bin Yusuf min asbatin nas, termasuk murid terbaik dalam meriwayatkan Muwatta Malik. Dan Malik ini
sabetun di seluruh riwayatnya, termasuk yang paling kuat Malik an Abi Zinad. Nah, Abu Zinad murid terbaik Al-A'raj murid terbaik Abu Hurairah. Abu Hurairah ya tadi itu paling banyak meriwayatkan dari Nabi. Ini dikatakan silsilah dhahabiyah, rantai emas. Rantai emas bukan hanya satu tentunya. Kemudian Nabi mengatakan hal tarawna qiblati hahuna, apakah kalian melihat kiblatku di sini? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini soal ingkari, soal pengingkaran, yaitu beliau ingin mengingkari persangkaan orang-orang. Takdirnya adalah apakah kalian menyangka dengan sebab aku menghadap ke kiblat, aku tidak mengetahui perbuatan kalian di belakangku tatkala sholat? Aku tahu itu. Agar apa? Ya agar orang-orang khusyuk, agar orang-orang rukuk dan sujud baik-baik ikut Nabi. Karena apa? Nabi tahu apa yang diperbuat oleh orang-orang itu. Nabi mengatakan, "Inni la arakum", sungguh aku benar-benar melihat kalian mi wara'i dhahri, dari belakangku. Bagaimana cara melihatnya? Terjadi perselisihan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan mendapatkan wahyu dari Allah, tapi ini menyelisihi zahir. Kalau mendapatkan wahyu tidak perlu dikaitkan dengan masalah kiblat atau dikaitkan dengan masalah sholat. Ada yang lain mengatakan yaitu Nabi melirik, lihat kanan, lihat kiri, sehingga yang nampak ya nampak. Tapi tentunya ini takalluf, tujuan seperti itu. Sementara zahir hadis Nabi tidak memerlukan itu semua. Maka yang betul kata Al-Hafidz adalah sesuai dengan zahirnya. Memang ini kekhususan Nabi, mukjizat beliau. Beliau walaupun menghala ke kiblat, beliau tahu keadaan para sahabat di belakang sedang apa dan seterusnya. Makanya dalam hadis yang lain, tatkala Nabi sedang sholat gerhana, didatangkan kepada beliau neraka di dinding yang menjadi kiblatnya beliau itu, sampai Nabi mundur. Nabi mengatakan pada para sahabat, aku sampai melihat bayang-bayang kalian karena api dari neraka tadi. Bagaimana Nabi melihat itu? Padahal Nabi menghala ke kiblat. Nabi punya kekhususan. Walaupun menghala ke kiblat, beliau mampu melihat orang di belakangnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Dalailun Nubuwah, tanda kenabian, karena ini mukjizat, hanya Nabi Muhammad yang mampu melakukan itu. Manusia biasa tidak mampu. Nah, di sini intinya adalah seorang imam disyariatkan dan sangat digalakkan untuk memberikan nasihat kepada makmumnya agar tidak melakukan kebatilan, kesalahan, agar tidak main-main, agar tidak membuli teman di dalam sholat dan seterusnya, agar betul-betul khusyuk kepada Allah Ta'ala. Mungkinlah orang mengetahui rukuk dan sujud makmum, tapi kekhusyuan itu susah, dia sendiri harus khusyuk. Tapi Nabi tahu, Nabi mampu melihat itu karena ini mukjizat. Beliau mampu melihat itu. Ini adalah inti dari pembahasan dari bab ini, bukan lagi membahas masalah meludah atau masalah kahak dan semacamnya. Tapi kali ini adalah peringatan dari imam, nasihat imam kepada para makmum agar sholatnya itu disempurnakan. Makanya babnya apa? Fi itmamis sholat, penyempurnaan sholat dengan rukuk yang baik, khusyuk yang baik dan seterusnya. Dan disebutkan tadi khusyuk hukum wala rukuk hukum, ini bukan sebagai pembatasan, bukan hanya dua keadaan, tapi ini zikrul ba'd urida bihil qul, menyebutkan sebahagian namun yang dimaksudkan semua. Berdirinya kalian, rukuk sujud kalian, duduknya kalian, dan kekhusyuan kalian, saya melihat itu. Inilah yang diinginkan dalam pembahasan ini. Dan juga zikril qiblah. Karena apa? Nabi memulai nasihatnya dengan kiblat. Ara'aitum hal tarawna qiblati hahuna, apakah kalian melihat kiblat saya di sini? Yaitu walaupun aku menghadap ke kiblat, aku melihat keadaan kalian. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.